Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selamat pagi. Saya hormati LH Kabak Tekpol, ada Bapak Ici Utagaol, kemudian Bapak-Bapak Kasubag Tekpol, rekan-rekan asisten, serta semua rekan-rekan karyawan yang ada di Tekpol. Jadi untuk pagi ini saya coba reminder lagi ya kepada kita semua di sini, khususnya tim Tekpol, mengenai 3 on 3. Nah, jadi sebagai informasi, kemarin itu kita ada surat dari SDM ya. Jadi mereka itu ada semacam survei yang menyatakan berapa persen setiap region itu karyawannya memiliki kemampuan atau pengetahuan mengenai budaya perusahaan. Nah, jadi salah satunya itu kita di regional 2 nilainya cukup rendah. Jadi ini kita diinformasikan oleh region juga dari regional 2 supaya kita terus mensosialisasikan ini. Nah, jadi kenapa ini harus dibuat terus-menerus? Karena kalau kita tahu yang namanya akhlak itu mungkin kita semua udah di luar kepala ya. Apa itu akhlak? Atau ada yang nggak tahu sini akhlak? Ronaldo tahu akhlak? Tahu. Apa itu? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu artinya yang kayak gitu kan mungkin karena kita sering bicarakan, kita sampaikan, kita buat banner ini kan ada di situ. Jadi sering kita lihat. Jadi kita kayak apa istilahnya? Terbrainwash ya. Jadi itu lengket di kepala kita. Jadi secara teori apa nanti itu akan perlahan-lahan ke perilaku kita. Nah, jadi untuk bulan ini juga kita ada istilahnya ACMS ya. ACMS itu kita semacam sosialisasi budaya. Untuk di bulan ini, di bulan Juni temanya mengenai IKM. Nah, IKM itu apa? Itu bagian dari 3 on 3. Kalau 3 on 3 mungkin semua udah pada tahu ya, tapi tetap kita kasih tahu lagi. Nah, jadi setiap minggu nanti itu temanya dia khusus. Jadi dia lebih terfokus supaya kita benak satu persatu. Nah, untuk 3 on 3 ini kita sebelumnya mungkin udah tahu ada yang namanya 3 key element dan 3 dominant gesture. Nah, yang dua ini merupakan langkah-langkah sikap perilaku untuk mencapai tujuan dari 3 on 3 itu sendiri. Nah, untuk di bulan Juni ini kita akan mencoba membenak mastering foresight action with ITM. Jadi kalau kita lihat di sini ada di nomor 3 ini. ITM itu adalah identification, quantification, and manage risk ya. Nah, jadi kita langsung aja ke ITM nya. Di dalam mencapai 3 on 3 ini tadi, goalnya itu kita adalah visi perusahaan. Nah, visi perusahaan juga kita harus tahu ya. Karena kita bekerja di PTP tapi kita visinya nggak tahu, lucu juga ya. Jadi visi perusahaan kita itu menjadikan kita perusahaan agrobisnis ya, yang berkelas dunia. Jadi target kita itu kelas dunia dan berbasis digital. Nah, jadi salah satu langkahnya ada ITM, bisa kita lihat di sini rekan-rekan. Yang pertama, identifikasi. Nah, jadi kita harus bisa selalu meningkatkan kemampuan untuk menyusun aktivitas pekerjaan secara terperinci, memahami profil risiko, serta mengenali kekuatan kelemahan untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam upaya pencapaian target melampaui ekspektasi. Nah, artinya di sini kita sudah bisa setiap jabatan ya, apapun itu kita harus memiliki jiwa yang ataupun perilaku yang bisa identifikasi di dalam pekerjaan kita. Nah, jadi dalam pekerjaan kita juga harus pilah-pilah nih, ada enggak yang setiap kita kerjakan ini memiliki peluang ataupun resiko. Jadi itu betul-betul rekan-rekan pelajari, pahami semua itu, apa yang kita lakukan. Karena yang namanya di dalam pekerjaan ini kita terikat dengan namanya peraturan ya. Nah, jadi SOP dan lain sebagainya tolong itu betul-betul kita pahami betul-betul ya. Karena banyak sebenarnya kasus yang sudah saya lihat dan pelajari, beberapa pelanggaran itu dibuat sebenarnya bukan karena kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan terhadap SOP. Jadi itu sangat aku rasa fatalnya. Fatalnya kenapa?
kita nggak ada keinginan untuk melakukan itu, tapi kita ditetapkan istilahnya sebagai tersangka karena telah melanggar itu tadi SOP. Kemudian ada quantification, selalu memiliki kemampuan dalam memiliki perhitungan dengan akurasi yang tinggi untuk dapat mencapai tujuan akhir secara tepat sasaran dalam upaya memberikan nilai tambah serta meminimalisir berbagai risiko yang dapat berdampak pada citra perusahaan. Nah, jadi kalau quantification ini tadi setelah kita udah tahu identifikasi semuanya, ini kita pisah-pisah pekerjaannya ini. Jadi untuk pekerjaan misalkan yang memiliki risiko yang tinggi, sikap perilaku kita seperti apa, langkah-langkah kita seperti apa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ini berdampak pada citra perusahaan. Jadi kalau kita tahu sekarang yang namanya sosial media ini memang sangat masif ya, punya pengaruh yang sangat besar di zaman kita. Jadi apapun sekarang misalkan yang viral aja, misalkan ada orang kita ya PTP 2 klausulnya melakukan kesalahan kemudian ada yang merekam gitu, nanti orang itu citranya nganggap orang PTP Regional 2 ya kayak gini, si pelaku ini yang melakukan kesalahan ini. Jadi hal-hal yang kayak gitu tolong kita betul-betul antisipasi. Yang terakhir, manage risk, selalu memiliki kemampuan mengelola pekerjaan dengan risiko yang terukur melalui pemahaman terhadap segala kebijakan serta penyusunan tindakan pencegahan yang terencana untuk menjaga keberlangsungan bisnis secara kondusif. Nah, jadi ini final decision-nya. Terakhir kita sudah bisa mengambil keputusan dari langkah-langkah yang sudah kita identifikasi tadi, di mana keputusan yang kita ambil itu sudah kita pastikan memiliki peluang risiko yang paling minim. Jadi mungkin itu udah paham ya rekan-rekan, nanti coba diaplikasikan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi untuk tema kita pada bulan ini mungkin ini